Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa taqwa faqad fazal muttaqun. Wa athi'uhu haqqa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال عز من قائل بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم فطيبوا بها نفسا. صدق العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita bergembira, kita berbahagia pada hari ini secara serempak. Insya Allah seluruh dunia sepakat kita menyambut dengan segala bentuk kegembiraan, kesyukuran, dan kebahagiaan. Salah satu di antara dua Eid, dua hari raya di dalam Islam. Setelah Idul Fitri, hari ini kita menyambut Idul Adha. Dua hari raya di dalam Islam yang disyariatkan padanya untuk kita bergembira, bersukacita, berbahagia, bahkan juga bermain. Dua hari kegembiraan dan peringatan ini sengaja ditempatkan, digandengkan timingnya, momen waktu penentuannya dengan dua ibadah utama dalam Islam yang merupakan dua rukun Islam, yaitu Idul Fitri digandengkan dan dikaitkan dengan rukun puasa Ramadan, dan Idul Adha digandengkan dengan rukun yang kelima ibadah haji, yang merupakan rukun puncak dari rukun-rukun Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita memaknai bahwa dikaitkan dan digandengkannya dua hari peringatan, hari kegembiraan dan hari raya, itu agar supaya menjadi pesan bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin, bahwa meskipun dalam kondisi gembira, bersukacita,
maka kita harus ungkapkan, kita harus tunjukkan kegembiraan kita, keceriaan kita, kesukaan kita itu dalam konteks ibadah kepada Allah, dalam konteks tauhid, dalam konteks deklarasi keimanan. Oleh karena itu kita dianjurkan dan diperintahkan untuk menunjukkan dan membuktikan kegembiraan kita menyambut Idul Fitri dan juga Idul Adha seperti hari ini dengan kumandang takbir, tahmid, tahlil, tasbih, mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah. Artinya apa? Jika dalam suasana gembira, dalam suasana sukacita saja, kaum mukminin senantiasa ingat Allah, dekat Allah, mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, tidak lupa kepada Allah, bahkan atau mengalirkan darah hewan kurban yang disembelih. Maka berbahagialah kalian semuanya dengannya. Dari sini kita mendapati kesimpulan bahwa tidak ada amal yang lebih Allah cintai, yang lebih tinggi derajatnya, yang lebih banyak pahalanya pada hari ini, itu kecuali menyembelih hewan kurban. Oleh karena itu berbahagialah bagi kaum mukminin, bagi kita semuanya yang dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa beribadah yang paling spesial, ibadah kurban. Dan keluasan untuk bisa melakukan amal ibadah yang paling spesial. Pada dalam ayat firman-Nya Al-Kautsar, Allah Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Di mana salatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban juga karena Tuhanmu. Perintah menyembelih hewan kurban digandingkan dengan salat. Itu artinya bahwa ibadah kurban ini ibadah yang sangat spesial. Dekat dengan salat, dekat dengan zakat, dan dekat dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ditetapkannya ibadah kurban sebagai ibadah terspesial, ibadah yang paling prioritas, syiar yang paling utama untuk Idul Adha ini, bisa kita ambil banyak hikmah. Hikmah, pelajaran, dan keteladanan, serta pedoman bagi kehidupan kita. Banyak makna yang bisa kita dapatkan. Salah satu makna penting itu adalah makna pengorbanan. Makna pengorbanan, hakikat pengorbanan itu sangat lekat dengan syariat ibadah kurban. Pertama dari sisi bahasa. Kurban itu dalam bahasa Arab disebut udhiyah. Kata udhiyah itu yang berarti hewan kurban, hewan yang disediakan untuk disembelih untuk kurban, itu dari kata-kata yang secara umum sama dengan bahasa Arab dari pengorbanan, yaitu tadhiyah. Dari akar kata yang sama, dhaha yudhi, tadhiyatan. Jadi dhaha yudhi bisa diberikan dengan arti seseorang berkorban. Dhaha yudhi bisa juga berarti seseorang itu berkorban, memberikan pengorbanan, melakukan pengorbanan dalam hidupnya. Keterkaitan ibadah kurban dengan pengorbanan itu lebih lekat lagi ketika kita ingat bagaimana contoh keteladanan yang paling utama dari Sayyidina Ibrahim alaihissalam, di mana pertama kali disyariatkan berkorban atas beliau yang kemudian kita ikuti dan kita teladani ini, itu awalnya adalah yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk beliau sembelih sebagai kurban itu bukan domba. Itu nanti penggantinya, tapi yang diperintahkan beliau sembelih adalah putra beliau yang paling beliau sayangi. Putra yang sudah lama beliau tunggu-tunggu kelahirannya, kehadirannya, tapi setelah remaja, setelah putra itu sudah menjadi anak pemuda, remaja yang sehat, Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Yang kemudian Allah Ta'ala, memang Allah Ta'ala ganti setelah itu dengan domba, tapi digantinya Nabi Ismail alaihissalam sebagai korban yang semula diniatkan untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, itu setelah Allah mendapatkan bukti
kesiapan Nabi Ibrahim untuk berkorban apapun yang dimiliki, termasuk yang paling beliau cintai sekalipun, jika Allah Ta'ala telah memerintahkan. Makna yang bisa kita tangkap di sini adalah bahwa ketika kita mengaku sebagai pengikut menteladani dan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad SAW, maka kesiapan berkorban dalam kehidupan kita dengan apapun yang kita miliki itu merupakan pembuktiannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makna pengorbanan yang kita ambil atau hikmah berkorban, hikmah siap berkorban dengan apapun yang kita miliki dalam hidup ini. Apalagi dalam berislam, dalam beriman, dalam berdakwah, dalam berjuang membela kebenaran. Ini harus kita ambil dari praktek ibadah korban pada hari ini sampai 3 hari ke depan, akhir hari tasyrik nanti insya Allah. Sehingga mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah berkorban hari ini dan 3 hari setelahnya nanti insya Allah, itu artinya semacam deklarasi, semacam petunjuk dan bukti bahwa kita memiliki kesiapan setelah ini untuk lebih siap lagi berkorban dalam hidup kita, dalam kita berislam, dalam kita beriman, dalam kita berjuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengapa demikian? Karena memang pengorbanan itu memang sangat lekat dengan kehidupan kita. Makna pengorbanan yang kita ambil hikmahnya dari praktek ibadah korban ini sangat penting sekali. Untuk kita tanamkan dalam diri kita. Mengapa? Mengapa kesiapan untuk senantiasa siap berkorban itu harus kita miliki dan itu kita ambil salah satu hikmahnya dari praktek ibadah korban? Karena dalam hidup kita ini, dalam berbagai sisinya, dalam berbagai kondisinya, itu kita senantiasa dituntut untuk selalu siap berkorban dengan apapun yang kita miliki. Mengapa kita harus siap senantiasa? Membekali diri kita dengan kesiapan untuk berkorban setiap saat. Yang salah satunya kita ambil hikmahnya dari pelaksanaan ibadah korban pada hari ini. Itu pertama adalah karena kesiapan berkorban dengan apa yang dimiliki seseorang itu merupakan konsekuensi langsung sekaligus esensi dari keimanan. Ketika kita menyatakan diri sebagai orang beriman, bersyahadat, saat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu artinya kita siap untuk menyediakan apapun yang diperintahkan Allah untuk kita persembahkan, untuk kita berikan sebagai bukti keimanan kita. Oleh karena itu ikrar orang-orang beriman seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadah sembelihanku, hidupku dan matiku itu aku persiapkan, aku persembahkan untuk Allah Ta'ala. Jadi tidak ada iman yang hakiki kecuali ketika orang yang beriman dan menyatakan iman itu telah siap untuk menyediakan, memberikan, dan mengorbankan apapun yang dimilikinya. Hartanya, dirinya, pikirannya, hidup bahkan matinya itu untuk Allah Ta'ala. Yang kedua adalah mengapa kita penting sekali mengambil hikmah pengorbanan dari syariat ibadah korban hari ini adalah karena itu merupakan harga, merupakan kompensasi yang harus kita berikan dan kita bayarkan dalam transaksi kita dengan Allah. Lanjutan dari poin pertama. Ketika kita menyatakan beriman kepada Allah Ta'ala, itu dikatakan bahwa kita telah sedang bertransaksi dengan Allah Ta'ala. Kita beriman, beramal, beribadah, kemudian kita berjihad, berjuang di jalan Allah Ta'ala. Itu di dalam Al-Quran disebutkan surat As-Saff, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan
pada satu perniagaan. Jadi gitu. Yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa itu? Kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad di jalannya dengan harta dan diri kalian. Jadi bahwa ketika kita beriman itu dikatakan kita bertijarah dengan Allah, bertransaksi dengan Allah Ta'ala. Kita memberikan apa yang kita miliki untuk Allah Ta'ala, dan Allah akan menjanjikan dan memberikan kepada kita sebagai balasannya adalah insya Allah surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan juga Imam Ahmad, Nabi bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Dan ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu adalah surga. Untuk mendapatkan surga, maka itu yang harus kita bayarkan adalah kesiapan kita untuk mengorbankan apapun yang diminta Allah Ta'ala untuk Allah. Kita persembahkan Allah Ta'ala sebagai bayaran dalam tanda kutip untuk kita ganti atau diganti Allah Ta'ala nanti insya Allah dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mengapa kita penting sekali mengambil makna dan hikmah kesiapan berkorban dalam hidup itu dari apa? Dari praktek ibadah korban pada hari ini. Itu adalah karena kita dalam hidup ini harus berjuang, harus berjihad. Tidak mungkin tidak. Berjuang mempertahankan hidup. Berjuang untuk hidup. Untuk hidup kita harus berjuang. Untuk memperoleh hak kita. Berjuang untuk membela kebenaran. Berjuang untuk melawan segala bentuk kebatilan, segala bentuk kejahatan, segala bentuk keburukan. Berjuang. Dan tidak ada perjuangan yang tanpa pengorbanan. Dalam hadis disebutkan, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah, berjuanglah kalian semuanya menghadapi orang-orang musyrik, orang-orang jahat itu dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan kalian. Jadi, karena kita wajib tadi itu, wajib berjuang untuk hidup, berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang benar, apalagi ketika kita memiliki misi untuk membawa kebenaran, membela kebenaran, maka tidak mungkin kita tidak berjuang. Dan perintah jihad, perjuangan dalam Islam itu selalu dikaitkan dengan apa yang harus kita korbankan. Tadi jihad itu dia selalu didahulukan dengan bi amwalikum wa anfusikum, terus terusnya dengan apapun yang kita miliki. Sehingga sangat penting sekali untuk kita mengambil makna dan hikmah. Jadi pengorbanan, kesiapan berkorban dari ibadah korban hari ini itu agar supaya kita betul-betul bisa menjadi bagian dari pejuang kebenaran, membela kebenaran, keadilan, dan melawan kebatilan serta kejahatan. Dan itu semuanya butuh pengorbanan. Sekali lagi, tidak ada perjuangan yang tanpa pengorbanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, mengapa kita harus senantiasa siap berkorban dalam hidup ini adalah karena kita harus berkorban itu untuk mempertahankan martabat, kemuliaan, jadi gitu. Jadi kehormatan diri, kehormatan keluarga, jadi kehormatan masyarakat, kehormatan bangsa, martabat umat. Jadi umat yang atau siapapun seseorang yang tidak siap berkorban dalam hidupnya, itu artinya sama saja dia telah siap untuk hidup dengan hina. Dalam kehinaan, dihinakan. Mengapa suatu bangsa itu menjadi bangsa terbelakang dan terhina? Menjadi bangsa terpecundang. Itu kalau kita perhatikan adalah karena kelemahan mereka dalam kesiapan untuk berkorban. Mengorbankan apa yang mereka miliki.
umat ini seharusnya menjadi umat tertinggi, umat termulia, tapi faktanya ternyata kebalikannya. Mengapa? Karena seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa umat ini sudah terjangkiti penyakit alwahan. Alwahan. Jadi cinta dunia wa karihatul maut. Dunia yang dimilikinya digenggam, dipertahankan, dan tidak siap untuk dikorbankan untuk Allah. Dikorbankan untuk membela kebenaran. Dikorbankan untuk melawan kebatilan. Lebih dipentingkan. Maka yang terjadi adalah umat ini kemudian menjadi umat yang diperebutkan oleh umat-umat yang lainnya. Yang dulu itu ketika hadis ini dibacakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat itu tidak bisa membayangkan. Mana mungkin umat Islam itu menjadi rebutan, jadi menjadi korban. Padahal ini umat ini adalah umat korban, tapi berubah menjadi umat korban, menjadi korban, ditindas, dihinakan oleh umat lain. Itu sebabnya adalah karena mereka telah kehilangan kesiapan untuk senantiasa berkorban, mengorbankan apapun yang mereka miliki, harta, jiwa, dan semua yang mereka miliki. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan tetap hidup dengan mulia secara individu, keluarga, komunitas, masyarakat, bangsa dan umat ini, maka harus kita pastikan bahwa dalam diri kita, dalam diri anggota masyarakat, dalam diri individu-individu umat ini adalah jiwa yang senantiasa siap untuk berkorban. Karena tidak ada kehormatan, tidak ada kemuliaan, tidak ada martabat dan harga diri yang bisa dipertahankan kecuali dengan pengorbanan yang harus kita bayarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita, rahmatnya kepada kita, sehingga kita senantiasa bisa menjadi bagian dari masyarakat, umat, dan bangsa yang senantiasa siap untuk berkorban dengan apa yang dituntut sesuai dengan kondisi masing-masing. Apapun yang dituntut untuk kita korbankan demi membela kebenaran, demi membela keadilan, demi memperjuangkan keimanan, ketakwaan, dan kebaikan dalam hidup ini, dan dalam rangka untuk melawan kebatilan, melawan kejahatan, tidak ada kecuali kita harus memiliki kesiapan untuk berkorban. Tentu semuanya kita dasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li salim min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, kaum muslimin rahimahullah taala, poin kelima mengapa kita harus memiliki kesiapan selalu dalam hidup ini untuk berkorban itu adalah karena pengorbanan itu bahkan identik dengan kehidupan ini sendiri. Karena kehidupan ini, kehidupan di dunia ini itu sangat lekat dengan yang namanya ujian. Tidak ada kehidupan yang tanpa ujian. Allah SWT sengaja menciptakan hidup di dunia ini itu untuk tempat ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Baik ujian berupa kebaikan maupun berupa keburukan. Ujian yang menyenangkan, yang tampak menyenangkan maksudnya, atau ujian yang menyusahkan. Tapi intinya semuanya ujian. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya baca di awal khutbah. Allah Ta'ala berfirman, sungguh benar-benar kami akan menguji kalian semuanya. Bisa dengan sedikit. Perhatikan bahwa ujian seberat apapun dalam hidup ini itu hanya hanya sedikit. Bisa minal khauf, sedikit berupa ketakutan. Ujian yang menimbulkan rasa takut. Walju dan kelaparan. Jadi
miskin dan kurangnya harta. Jadi kurangnya jiwa, berkurangnya, hilangnya jiwa, hilangnya harta, hilangnya tumbuh-tumbuhan. Jadi gitu. Itu ujian ketakutan, ujian kelaparan, ujian kehilangan, ujian kekurangan dalam bentuk apapun. Nah, itu kita rasakan, dan apalagi saat ini. Seperti yang kita alami saat ini dengan adanya pandemi, itu seperti yang Allah sebutkan dalam ayat tadi, itu rasanya semuanya ada. Ada ketakutan. Jadi ada ketakutan, ada kehilangan, baik kehilangan harta, kehilangan nyawa, kerugian, semuanya ada dengan ujian pandemi ini. Itu semuanya pengorbanan. Jadi itu semuanya harus kita bayarkan untuk kita bisa eksis. Jadi ujian-ujian yang Allah hadirkan dalam hidup ini, itu adalah kalau kita bahasakan perang, itu semacam perang eksistensi. Jadi seperti di pandemi ini, itu yang eksis itu adalah yang siap menerima pengorbanan yang terpaksa dia bayarkan itu untuk dia lulus. Tidak mungkin ada orang yang bisa lulus dari ujian apapun dalam hidup ini, itu kecuali dia orang yang paling siap untuk berkorban dengan pengorbanan yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi kesiapannya untuk berkorban, itu berarti derajatnya lebih tinggi, dan dialah yang akan lulus dalam ujian-ujian itu. Dan ujian itu dalam hidup ini ada 3 peringkat. Ada ujian kehidupan seperti yang tadi kita sebutkan. Siapapun yang hidup diuji Allah Ta'ala dengan ujian seperti yang tadi kita sebutkan. Yang kedua, ujian keimanan. Orang beriman ujiannya lebih berat. Karena di samping ujian kehidupan, di mana dia sama dengan orang-orang yang tidak beriman, dengan dia beriman, dia diuji. Ujian hanya untuk keimanan. Dan puncaknya yang lebih tinggi, mengapa para nabi itu ujiannya dalam hidup paling berat? Para pejuang, para mujahidin, jadi para ulama, itu karena memang mereka harus menanggung atau mengalami 3 bentuk ujian. Yang ketiga adalah ujian perjuangan. Mereka mengalami ujian kehidupan seperti yang lainnya. Mereka mengalami ujian keimanan seperti yang lainnya. Dan bagi pejuang kebenaran, mereka juga plus harus menghadapi ujian perjuangan membela kebenaran. Dan setiap ujian tadi itu semuanya menuntut pengorbanan. Oleh karena itu, jika kita ingin sekali lagi hidup dengan bermartabat, hidup dengan kemuliaan, hidup dengan jadi martabat yang tinggi, dan insya Allah kita menjadi bagian dari orang-orang yang eksis, menang dalam ujian-ujian kehidupan ini, maka kita harus memiliki kesiapan yang sesiap-siapnya untuk selalu berkorban. Tentu semuanya kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari Idul Adha, di mana syiar utamanya adalah menyembelih hewan kurban ini, kita mengambil hikmah yang besar itu, yaitu hikmah kesiapan untuk berkorban, sehingga setelah Idul Adha ini, kita dan juga kaum muslimin, umat Islam, itu menjadi bagian dari umat pekorban dan bukan menjadi umat korban. Marilah kita akhiri khutbah ini yang semoga bermanfaat, itu dengan munajat kepada Allah Ta'ala. Kita awali dengan bersalawat kepada Nabi SAW, sebagaimana firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu man sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an ashabati ajma'in wa 'an at-tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izz al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirk wal musyrikin wansur 'ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhil man khadhal al-islam muslimin. Allahumma man aradana wa arada islamana wa arada aqidatana wa arada ukhuwatana wa ikhwanana wa arada biladana bi syarrin wa su'in fa ashghil fi nafsihi waj'al da'irata su'in tadur alayhi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika
وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية آمين. في الدين والدنيا، في ديننا ودنيانا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وأحوالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا، اللهم احفظنا من خلفنا، اللهم احفظنا عن أيماننا، اللهم احفظنا عن شمائلنا، اللهم احفظنا من فوقنا. اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف وارفع وادفع عنا هذا الوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع هذه الغمة عن الأمة، اللهم ارفع هذه الغمة عن الأمة، اللهم ارفع هذه الغمة عن الأمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.